Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Putra dari kelas 12 AKL. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengerjakan soal spreadsheet tokoh SMK bisa. Ya. Di sini kita mula-mula dari tabel 1. Di tabel 1 kita harus membuat yang namanya tabel bantu ya. Di sini ini yang namanya tabel bantu. Selanjutnya di sesi 2 itu adalah sesi pertama kita mengerjakannya ya. Untuk sesi pertamanya, oke, langsung saja. Dan ini ada sesi ketiganya, yaitu sesi keduanya. Oke, saja kita masuk ke sesi pertamanya. Kita lihat di sini di pertanyaan, buatlah tabel daftar barang dagang sudah, dan buatlah tabel pada set yang berbeda. Yang berbeda maksudnya adalah pada set 3 ya. Lalu isilah form yang kosong menggunakan rumus VLOOKUP aritmatika kolom 2, 3, dan 6 ya. Jadi kolom yang menggunakan rumus VLOOKUP adalah 2, 3, dan 6. Sini, oke, langsung saja kita masukkan rumusnya ya. Di sini rumus yang kita pakai adalah VLOOKUP seperti yang diberitahukan di soal. Kita menggunakan VLOOKUP, terus kita blok bagian kode barangnya atau kita klik ya. Kita titik koma. Nah, di sini untuk penggunaan titik koma itu tergantung laptopnya ya. Bisa jadi kalian di laptop kalian itu menggunakan titik 2 atau hanya menggunakan koma ya. Karena di sini laptop saya menggunakan titik koma, jadi ya untuk menjalankan fungsinya saya menggunakan titik koma. Setelah itu kita akan memblok bagian tabel bantunya ya. Ini kita blok saja dari sini ke atas, kita blok semuanya. Kita akan menguncinya menggunakan F4 agar kita perpindahan sheet itu tidak hilang ya rumusnya seperti ini. Lalu kita ambil, karena kita mencari tabel barang ya. Tabel barang itu ada di maksudnya nama barang itu ada di kolom yang kedua ya. Ini ada di tabel yang kedua ya. Langsung saja kita sini titik koma 2 dan enter, dan hasilnya seperti ini. Setelahnya itu ya kita tinggal kita blok ke bawah ya. Kalau sudah ya, kita tinggal yang seperti ini, yang file kita hapus saja, nggak apa-apa. Nah, hapus, lalu kita masukkan satuannya ya. Untuk tabel satuan itu ada di bagian kedua ya, di bagian ketiga maksudnya, ada di tabel ketiga ya, ada di kolom ketiga. Jadi kita ini tinggal mengcopy saja ya. Ini kita bisa copy rumusnya. Nah, rumusnya lalu kita tulis di sini, kita enter. Di sini kita ubah angka 2 nya menjadi 3. Karena kenapa? Karena kita mencari nilai satuan. Nilai satuan itu ada di kolom ketiga ya. Dan kita enter saja. Lalu setelah itu kita blok lagi, kita drag lagi ke bawah, yang pilot kita hapus. Oke, selanjutnya seperti yang soal bilang, kita mencari kolom yang ke-6 ya. Masih menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan VLOOKUP terus titik koma. Untuk mencari harga pokok persatuan itu kita ambil dari harga satuannya, ini 15.000, ada di kolom keempat. Jadi kita tinggal kita blok lagi ini, kita blok dari atas untuk semuanya, kita kunci pakai F4, titik 2, 4. Kenapa? Karena kita mencari harga pokok satuannya. Harga satuannya itu ada di kolom keempat. Kita enter dan ini hasilnya. Setelah itu kita balik lagi ke bawah. Selanjutnya kita mencari kolom persediaan akhir ya. Itu ada tertulis di nomor yang nomor 4, isilah kolom nomor 5 menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dan aritmatika lagi ya. Jadi kita
masih menggunakan rumus yang sama. Untuk mencari persediaan akhir kita akan menggunakan ini ya, ini adalah persediaan akhir data persediaan akhirnya di tabel bantu. Jadi kita gunakan rumus lookup, kita blok tabel bantunya, kita menggunakan F4, lalu kita klik angka 5 karena kita akan mengambil data persediaannya ya, atau persediaan akhirnya, dan hasilnya adalah ini. Setelah itu kita blok lagi, kita balik lagi ke bawah. Oke, tinggal dihapus saja ini. Nah, oke, setelah itu kita akan mencari kolom nomor 7 ya, harga jual persatuannya. Untuk soalnya itu ada istilah kolom nomor 7 jika toko menjual barang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok, 25% dari harga pokok dari harga ini. Jadi caranya itu kita sama dengan kita ambil blok bagian harga pokok persatuannya ya, kita tambah dalam kurung 25% dikali harga pokok persatuannya lagi ya, dan ini adalah hasilnya. Setelah itu kita bisa klik lagi ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari kolom nomor 8 dan 9 ya. Di soalnya tertulis istilah kolom nomor 8 dan 9 menggunakan matematika yang sesuai ya. Caranya adalah untuk total penjualan itu adalah harga jual persatuan dikali jumlah terjual ya, untuk mencari total penjualannya, dan adalah segini. Setelah itu kita bisa balik lagi ke bawah, kita hapus yang tidak berkepentingan, lalu untuk mencari labanya kita akan mengkurangkan total penjualan dalam kurung kurang dalam kurung jumlah terjual dikali harga pokok persatuan ya. Dan ini adalah hasilnya, ini adalah labanya. Oke, kita balik lagi ke bawah. Oke, kita klik lagi ini. Oke, setelah itu kita lihat lagi lengkapi jumlah dengan 8 dan 9 dalam kelompok barang. Oke, jumlah yang dimaksud untuk kolom jumlah ya, kita tulis saja di sini di sela-selanya, kita tulis di sini jumlah ini. Kita akan mencari jumlahnya ya. Untuk mencari jumlahnya kita hanya perlu menggunakan rumus sum. Setelah itu kita bisa geser dan lakukan untuk jumlah lainnya. Oke, kalau sudah untuk jumlah yang terakhir itu kita hanya perlu menambahkan jumlah dari barang tipe C dengan barang tipe B dan barang tipe A, yang hasilnya adalah seperti ini. Oke, seperti inilah untuk mengerjakan sesi 1 ya, dari soal toko SMK bisa. Selanjutnya kita akan mengerjakan sesi 2 nya ya, sesi 2 nya.
itu kita pertama akan mengisi dulu nama barang. Untuk mengisi nama barang sama seperti sesi pertama, kita menggunakan rumus lookup ya, lookup sesi koma tabel barang itu kita gantinya kunci lagi dengan F2 yang klik 2 karena kita akan mengambil nama barangnya. Setelah itu kita bisa drag ke bawah, ini bisa dihapus. Setelah itu kita akan mencari satuannya. Untuk mencari satuan masih sama seperti yang tadi, kita hanya perlu mengkopinya. Setelah itu kita ubah angka 2 menjadi 3 karena seperti tadi untuk mencari satuan itu di tabel 1 satuan itu terletak pada kolom tabel yang ketiga ya. Oke, setelah itu kita bisa drag ini bisa dihapus. Oke, setelah itu mencari total penjualan ini hanya perlu kita menggunakan rumus sum. Kita drag secara vertikal ya seperti ini dan enter. Setelah itu kita drag lagi ke bawah, misalnya seperti ini. Oke, lengkapi tabel di atas sudah selesai. Sepertinya cara kita melengkapi untuk sesi yang kedua. Setelah itu buatlah diagram dari tabel di atas ya. Oke, cara membuat diagramnya kita gunakan ini. Kita buat bagian nama barangnya ya. Kita klik tombol kontrol ya, agar bisa kita membuat bagian total penjualannya juga. Setelah itu kita pergi ke bagian insert dan kita pilih kita ingin menggunakan diagram yang mana. Nah, di sini saya akan menggunakan yang bar saja karena lebih mudah untuk digunakan. Tapi kalau misalkan disuruhnya yang ini diagramnya ya silahkan. Tapi saya di sini akan menggunakan. Oke, setelah itu ini. Dan ini kita bisa ubah sesuai sesuka kita. Oke, sekiranya seperti itulah cara kita mengerjakan bagaimana cara mengerjakan soal toko SMK bisa ya. Mungkin ada salah penjelasan atau beda, saya mohon maaf ya, saya juga masih belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.